Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurenatul Mujahidah dengan NIM C1C1210115. Saya atas nama Arif Bidala, NIM CC121007. Perkenalkan, nama saya Ranskarte, NIM C1C12033. Saya Nur Hadijah Vijay, NIM C1C12142. Bagian A, konsep seni rupa di sekolah dasar. Seni rupa merupakan cabang seni yang berhubungan dengan rangsangan visual. Seni rupa merupakan kegiatan dan hasil pernyataan keindahan manusia melalui media garis, warna, tekstur, bidang, volume, dan ruang yang di perwujudannya dapat berupa karya dua dimensi, gambar dan lukisan, maupun tiga dimensi, patung, rabot, dekorasi, dan aksesoris. Karya seni rupa dapat dihasilkan melalui proses berkarya seni rupa, yaitu teknik yang digunakan dalam membuat sesuatu jenis karya seni rupa sesuai dengan media yang digunakan. Proses berkarya seni rupa yang dapat dipraktikkan anak SD adalah menggambar, mematung, mencetak, dan mendesain. Menggambar adalah proses membuat gambar dengan menggoreskan benda-benda tajam pada bidang datar. Menggambar merupakan proses yang terintegratif dari melihat, memvisualisasikan, dan mengekspresikan image atau gambar. Proses menggambar tidak hanya dapat dilakukan dengan mencontoh. Seseorang dapat menghasilkan gambar dari proses berimitasi dan berkreativitas. Seni rupa sesungguhnya merupakan istilah yang relatif baru digunakan dalam dunia persekolahan. Pada mulanya digunakan istilah menggambar. Penggunaan istilah pengajar menggambar ini berlangsung cukup lama hingga kemudian diganti dengan istilah pendidikan seni rupa. Materi pelajaran yang diberikan tidak hanya menggambar, tetapi juga beragam bidang seni rupa yang lain seperti mematung, mencetak, menempel, dan juga apresiasi seni yang lain. Tujuan pengajar menggambar di sekolah adalah untuk menjadikan anak pintar menggambar melalui latihan koordinasi mata dan tangan. Pendidikan seni merupakan sarana pelaksanaan untuk pengembangan kreativitas anak. Pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan hanya untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni merupakan aktivitas permainan. Melalui permainan kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. Dengan demikian, dapat dikatakan seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Pendidikan seni rupa adalah mengembangkan keterampilan menggambar, menanamkan kesadaran budaya lokal, mengembangkan kemampuan apresiasi seni rupa, menyediakan kesempatan mengaktualisasikan diri, mengembangkan penguasaan disiplin ilmu seni rupa, dan mempromosikan gagasan multikultural. B. Pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, pembelajaran memiliki pengertian suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain mengenai pembelajaran diungkap oleh Green dan Gustafson yang menjelaskan pembelajaran seni rupa suatu proses sistematis melalui tahapan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan pembelajaran seni rupa memiliki pengertian upaya pemberian pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam suasana permainan kreatif. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa melibatkan berbagai komponen, baik komponen hidup, guru dan peserta didik, maupun komponen mati, media model, tujuan, dan sebagainya, dan memiliki alur proses atau tahapan yang dapat dibagi menjadi kegiatan awal, inti, dan penutup komponen. Pembelajaran seni rupa dapat diuraikan sebagai berikut. A. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran, yakni tujuan instruksional khusus yang dijadikan patokan dalam pengukuran keberhasilan pembelajaran. Tujuan tersebut tercantum pada dokumen RPP guru. Bagian B. Materi pembelajaran merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Materi pembelajaran dalam pembelajaran seni rupa adalah materi konsepsi.
atau wawasan seni, sejarah seni, dasar dan prinsip seni, jenis seni, apresiasi seni, kritik seni, dan apresiasi serta praktik atau kreasi seni, karya seni murni dan terapan. C. Model pembelajaran merupakan desain yang dirancang dalam menyusun kurikulum, mengatur serta anak didik dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam mendesain pengajaran. Memiliki model pembelajaran perlu mempertimbangkan tujuan, karakteristik peserta didik, materi belajar sebagai agar model tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Bagian D. Media pembelajaran didefinisikan sebagai berbagai komponen dalam lingkungan belajar yang membantu mempelajari atau belajar. Media yang digunakan dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar dapat berupa alat penunjang kegiatan menggambar, mencetak, dekorasi, membentuk, membangun, dan sebagainya sesuai dengan materi belajar yang dipelajari, serta dapat berupa media yang berasal dari alam maupun buatan. Kemudian bagian E. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dari pengumpulan dan analisis suatu data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran seni rupa memiliki alat penilaian berupa yang pertama, evaluasi formatif, dilakukan dengan cara mengobservasi proses kerja yang hasilnya berupa catatan data, skala pengukuran, catatan anekdot atau portofolio, dan dua, tes perbuatan dalam bentuk berkarya teknik dan berkarya kreatif dalam batas kreatistik seni berupa anak-anak. Jenis tes perbuatan dapat berupa tes tingkah laku, pretest, tes sambil jalan, dan pasca tes. F. Guru pendidik dalam pembelajaran seni rupa di sekolah dasar merupakan guru kelas yang belum tentu memiliki kemahiran dalam keterampilan seni, namun dalam menjalankan tugas guru tuntut untuk memiliki kompetensi yang harus dikuasai, meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru tuntut pula menguasai 8 keterampilan mengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Keterampilan tersebut adalah keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. G. Subjek belajar atau peserta didik merupakan pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, melaksanakan pembelajaran seni rupa serta komponen dengan maksimal dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, khusus dalam membentuk kreativitas peserta didik. Bagian C. Pendidikan seni rupa di sekolah dasar. Seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Seni dapat dipelajari melalui proses pendidikan maupun dijadikan sarana dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Indonesia menyebut konsep tersebut dengan pendidikan seni yang dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar hingga atas. Pendidikan seni di jenjang pendidikan dasar, sekolah dasar, dilaksanakan karena keunikan, keberagaman, dan manfaatannya dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik, yakni memberikan pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi, berkreasi, dan berapresiasi. Pendidikan seni memiliki tujuan mengembangkan peserta didik agar dapat memahami konsep seni budaya dan keterampilan, menimbulkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan, menampilkan kreativitas melalui seni, budaya, dan keterampilan, dan menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Fungsi pendidikan seni di sekolah dasar adalah sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, sebagai media bermain, sebagai media pengembangan bakat seni, sebagai media kreativitas, sebagai media pengembangan kemampuan berpikir, dan sebagai media untuk memperoleh pengalaman-pengalaman estetis. Pendidikan seni di sekolah dasar dikategorikan dalam mata pelajaran seni, budaya, dan keterampilan atau SBK dengan beberapa ruang lingkup seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan. Ruang lingkup tersebut adalah seni rupa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni rupa, lukisan, patung, ukiran, cetak, mencetak, dan sebagainya.
Seni musik mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik. Seni tak mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Seni drama mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni musik, seni tari, dan peran. Keterampilan mencakup segala aspek kecakapan hidup dalam kurung life skills yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan vokasional, dan keterampilan akademik. Bagian D. Pembinaan kreativitas melalui seni di sekolah dasar. Kreativitas merupakan keterampilan yang dapat dibentuk. Pembentukan tersebut dapat dilakukan melalui desain pembelajaran yang guru terapkan. Alasan pentingnya kreativitas ditumbuhkan pada diri peserta didik adalah berdasarkan pendapat Gardner yang menyatakan kreativitas merupakan komponen yang penting dan perlu dikembangkan karena tanpa kreativitas, pembelajar hanya akan bekerja pada tingkat kognitif paling sempit, yaitu hafalan. Pembelajaran seni rupa dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi yang kreatif jika dilaksanakan dengan kondisi yang mendukung kebebasan peserta didik dalam berkreasi. Penciptaan kondisi yang mendukung tersebut melibatkan berbagai komponen. Bentuk pembelajaran seni rupa yang dapat membentuk kreativitas peserta didik adalah: pertama, kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat anak. Misalnya dalam pembelajaran seni rupa materi menggambar, peserta didik diarahkan untuk menggambar menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian menggunakan pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan keterampilan berseni anak secara bertahap. Objek gambar juga disesuaikan dengan minat anak. Guru hanya memberikan tema sehingga peserta didik dapat terarah dalam mengeksplorasi idenya. Kedua, kegiatan kreatif hendaknya dilakukan dalam suasana santai, tanpa tekanan dan berprestasi. Yakni guru tidak memaksa peserta didik untuk menggambar persis dengan contoh yang diberikan. Untuk peserta didik tidak ditekan untuk menghasilkan karya yang menurut guru bagus. Kreativitas seseorang dapat berkembang dengan baik bila mendapat dorongan atau motivasi dari luar. Motivasi tersebut berupa kondisi lingkungan yang memiliki keamanan psikologis, yaitu menerima setiap individu sebagaimana adanya, mengusahakan suasana yang di dalamnya tidak ada evaluasi eksternal yang mengancam, dan memberikan pengertian secara empatis dan memberikan psikologis yang luas bagi individu dalam mengekspresikan dirinya. Bagian ketiga, memberi kesempatan pada peserta didik untuk bebas berekspresi menggunakan media seni rupa seperti pensil warna, kertas, plastisin, cat, dan sebagainya. Guru perlu menghadirkan contoh gambar atau produk untuk merangsang kepekaan visual peserta didik, yakni pajangan dua dimensi seperti lukisan dan gambar. Benda-benda seni dan kerajinan memiliki daya dorong yang besar dalam menciptakan suasana kreatif. Keempat, menanyakan kepada peserta didik tentang judul, tema, atau cerita dari karya yang dibuat agar guru dapat lebih paham mengungkapkan atau ekspresikan yang ia maksud. Hal tersebut juga dapat memudahkan guru dalam membimbing proses kerja secara lebih terarah dan guru dapat memahami perasaan peserta didik. Kelima, produk atau hasil kreativitas bukanlah tujuan akhir yang terlalu penting, melainkan proses yang dilakukan peserta didik dengan kesenangan pekerjaan yang dilakukan. Fryer mengungkapkan bahwa fitur atau ciri dari orang yang sangat kreatif adalah mereka yang bersedia untuk bekerja keras guna mencapai tujuan. Pembelajaran seni rupa dimaksudkan untuk membentuk multiple intelligence sehingga penilaian proses kerja merupakan bagian yang penting dan tak terpisah dari pembelajaran. Ketujuh, memberi motivasi dan rangsangan sebelum memulai kegiatan berkarya, yaitu dengan berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Misalnya dengan membahas proses kerja dari karya sebelumnya dan menghadirkan contoh-contoh yang membuat ia semangat. 8. Menyediakan
tempat yang memadai untuk melakukan kegiatan berkreasi seni rupa baik di dalam ruangan atau di luar ruangan dengan waktu yang cukup sesuai dengan tingkat kesulitan karya yang dibuat. Purwanto 2016 berpendapat bahwa penyebab hilangnya minat anak pada kreativitas adalah karena kesempatan dan waktu anak yang semakin sempit untuk berkreasi. Dan 9. Memajang atau memamerkan hasil kreasi anak pada tempat atau ruang kelas sehingga anak dapat melihat dan menilai secara langsung hasil kreativitasnya. Pembentukan kreativitas dapat dilakukan melalui pembelajaran di mana guru 1. Menghargai keunikan pribadi dan bakat-bakat siswanya dengan tidak mengharapkan semua melakukan atau menghasilkan hal-hal yang sama. 2. Menciptakan lingkungan yang mendorong dan mendukung berkembangnya kreativitas. 3. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dengan memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan waktu bagi peserta untuk bersibuk dan dalam kegiatan kreatif. Dan terakhir yaitu menghargai produk kreativitas peserta didik.